nampaknya bola yang mengenai tangan, bukan tangan yang mengenai bola. Memang sebuah keputusan yang sangat berani dari wasit yang bertindak pada sore hari ini. Dan kini tentunya seorang Marcio Souza, sang kapten, yang bersiap untuk menambah perbendaharaan golnya di jarum Indonesian Super League melalui titik penalti. Kini Marcio Souza yang musim lalu mencetak 16 gol, akankah berhasil untuk membuat Persela Lamongan unggul memasuki menit ke-16 ini? Marcio Souza bersiap-siap. Tampaknya masih menunggu perintah dari wasit. Kita harapkan tidak terjadi deja vu pada saat dia gagal melawan Persib Bandung. Kembali sebuah konsentrasi yang dilakukan oleh Marcio Souza, siap lakukan tendangan dan gol! Ya, saya pikir sangat 1-0 Marcio Souza berhasil menjebol gawang Persijap Jepara. Ya, walaupun arah bola sebenarnya sudah bisa ditebak oleh penjaga gawang dari Persijap Jepara, Danang. Hanya saja memang kecepatan dari datangnya bola atau lajunya bola ini menyebabkan Danang gagal membendung tendangan yang tadi dilepaskan oleh Marcio Souza. Sebuah eksekusi penalti yang sangat baik dari Marcio. Kita melihat memilih akurasi daripada kekerasan, dan kita melihat di sini bagaimana meskipun di sini sudah dihadang oleh Danang Wihatmiko, namun kita melihat laju bola yang sudah sangat akurat masih bisa menyelip di bawah tangan penjaga gawang, dan tentunya sebuah deja vu yang tidak berulang bagi seorang Marcio. Dan iya, kita Eloko Gonzalez, masih Eloko Gonzalez. Oh, Eloko Gonzalez dan gol! Gol, 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 gol! Total 17 gol sudah ditorehkan Christian Eloko Gonzalez. Kemenangan 1-0 sementara untuk tim Pesut Mahakam. Ya, sebuah kemelut yang diakhiri dengan tendangan keras dari Christian Gonzalez. Kita bisa melihat bagaimana berbahayanya Christian Gonzalez, bagaimana dia punya penempatan posisi. Ya, kita saksikan memang pemain yang satu ini sangat berbahaya apabila menghadapi situasi seperti ini atau bola-bola kemelut atau scrimmage. Kita saksikan tidak ada ampun dan jeger. Langsung saja 1-0 skor sementara untuk keunggulan tim Pesut Mahakam tanpa ampun tadi dengan tendangan. Kalau kata Bung Febe, tendangan concong, Bung, kaki kirinya. Ya, ada banyak pemain PSAP Sigli di dalam kotak penalti dan ada di sekitar Christian Gonzalez, tapi bola mengarah ke Christian dan dengan sekali tendangan saja. Sangat rajin membantu serangan. Dan Lopicic dan gol! Gol, 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 gol! Sebuah gol yang begitu indah dari Serdan Lopicic tadi. Kita saksikan bola menyisir masuk ke gawang dari Fahru Rozi. 4 gol sudah ditorehkan oleh Serdan Lopicic. Skor sementara 2-1 untuk keunggulan Persisam Putra Samarinda.
Ya, justru melalui sebuah tendangan dari sudut yang sangat sempit, Srdjan Lopicic berhasil mencetak gol yang sementara membuat Persisam unggul 2-1. Sebuah umpan dari Pierre Njanka. Tidak terkawal, Ya. Lopicic. Saksikan jeger dari sudut yang sangat sulit, Bung. Ya, apabila kita melihat gol-gol seperti ini mirip sekali dengan gol-gol yang dilakukan oleh Van Persie, Bung, dari Arsenal, Bung. Ini ada gol berkualitas dunia, saya rasa. Dan memang tidak ada niat dari Lopicic untuk memberikan umpan, namun memang mengakhiri bola tadi. Dan akhirnya bola berhasil melesak masuk ke gawang. Umpan kaki dari M. Ali. Oh, kali ini Jerry Carpe. Jerry Carpe dan gol! Gol, 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 gol! Sebuah keputusan yang sangat tepat tadi dilakukan Misha Radovic. Memasukkan pemain asal Australia ini. Membuat keunggulan 3-1 untuk Persisam Putra Samarinda. Luar biasa. Ya, dua orang pemain sekaligus dilewati oleh Jerry Boima Karpe sebelum dia melepaskan tendangan yang tidak bisa ditahan oleh penjaga gawang Fakhrul Razi. Seperti ingin menunjukkan bahwa meskipun dipasang di babak kedua sebagai pemain cadangan, Jerry tidak kehilangan ketajaman. Stembiso serta M. Ali tidak bisa menahan pergerakan dari Jerry Boima Karpe sehingga dia bisa mencetak gol ketiga untuk Persisam Putra Samarinda, gol ke-7 musim ini Ya. dari Jerry Boima Karpe. Pergerakan yang cukup cantik, menipu dua orang pemain lawan dan menjebol gawang dari Fakhrul Razi. Ya, sebuah tendangan placing yang Bosoken, masih Banaken. Kembali Banaken Bosoken dibayang-bayangi oleh Sofian Burhan. Sebuah placing yang gol! Yahya Sosomar akhirnya mampu memecah kebuntuan melalui sebuah tendangan first time menjebol gawang Danang Wihatmoko. 1-0 bagi Persitara. Ya, saya melihat ini adalah kecerdikan dari Banaken pada saat dia mampu menguasai bola. Ya, dalam tayang ulang bagaimana dia kembali melakukan bola atau melepaskan bola ke belakang. Dilihat di sana memang ada rekannya yang tentunya pasti akan menyambut dan ini merupakan sebuah kerjasama yang apik. Dan kita tahu bagaimana Yahya Sosomar tepat menyongsong bola dan langsung menceploskan bola ke gawang. Ya, saya pikir ini sangat berhak dimiliki anak-anak Persitara dengan beberapa peluang emas.